Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Oke teman-teman semuanya, di video ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita terkait hidrokarbon. Khususnya kita mau belajar tentang ini, isomer. Oke, kita akan belajar tentang isomer. Tapi sebelum aku mulai, seperti biasa, aku mau ingetin kalian, kalau kalian sudah mampir di YouTube channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga teman-teman bisa share video ini ke teman-teman kalian, barangkali mereka juga membutuhkan. So, langsung aja kita ke pembahasan kita. Oke teman-teman, apa itu isomer? So teman-teman, isomer itu adalah senyawa-senyawa yang berbeda, tapi rumus molekulnya sama. Oke, sekali lagi ya, senyawa-senyawa yang berbeda, tapi rumus molekulnya sama. Contoh nih ya teman-teman ya, rumus molekulnya adalah C5H12. Oke, nah C5H12 ini ternyata itu banyak macam senyawanya. Oke, nggak cuma gini aja, C-nya 5, nanti kalau kalian lengkapi hanya 12. Nggak cuma gini aja modelnya, tapi modelnya ada banyak macam. Oke, nah model-model itu kan rumus molekulnya sama, ya kan? Tapi padahal model-model itu kan merupakan senyawa yang berbeda. Cukup jelas ya? Aku kasih contoh, misalnya kayak gini. Oke, ini juga C5H12 teman-teman, ya. Ini juga C5H12, tapi modelnya beda. Oke, karena modelnya beda, maka ini itu merupakan senyawa yang berbeda juga. Oke, nah itu namanya adalah isomer. Jadi kalau kalian lihat di isomer ini intinya adalah rumus molekulnya sama, tapi bentuknya itu berbeda. Oke, teman-teman semuanya, isomer itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah isomer struktur, yang kedua adalah isomer ruang. Oke, katakan sama-sama yuk biar kalian hafal isomer struktur dan juga isomer ruang. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah isomer struktur. Oke, struktur itu artinya bentuknya, ya kan? Nah, isomer struktur sendiri itu ada dua, isomer kerangka dan juga isomer posisi. Isomer kerangka ini teman-teman, perbedaan senyawanya ini disebabkan karena rantai induk yang berbeda. Oke, rantai induk yang beda, tapi rumus molekulnya sama. Contohnya gimana? Contohnya ini ya teman-teman ya. C5H12. Oke. Kalau teman-teman tahu C5H12 yang umum bentuknya kan gini ya. Yang tadi aku gambarin ya. Ini CH3, CH2, 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 CH3. Oke. Ini adalah rantai induknya. Oke. Tapi C5H12 bisa bentuk kayak gini juga, ya kan? 1 2 3 4 ini 5. Oke. CH3, ini CH, CH3, CH2, CH3. Oke, ini 5, 6, 9, 12. Ini juga C5H12, cuman rantai induknya ini. Oke, sama-sama C5H12, tapi rantai induknya beda. Itu namanya adalah isomer kerangka. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Berikutnya adalah isomer posisi teman-teman. Kalau isomer posisi ini bedanya di ini teman-teman. Posisi cabang, atau kalau dia itu alkena atau alkuna, bedanya itu di posisi rangkap. Oke, aku kasih contoh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, ini adalah C6H14 teman-teman. CH3, ini CH3, ini CH2, CH2, CH3, ini CH. Oke ya. Dia ini posisi cabangnya di nomor berapa? Posisi cabangnya di nomor 2 atau 4? 2, ya kan? Karena cabang harus nomor terkecil, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Ini adalah rantai induknya. Oke ya. Cabangnya di nomor 2. Kalau aku gambar kayak gini teman-teman. Oke ya. Ini CH2, CH, CH3, CH, CH3. Oke ya, ini sama-sama C6H14. Oke, rantai utamanya sama. Oke, rantai utamanya sama, tapi posisi cabangnya aja yang beda. Oke kan? Ini cabangnya di nomor 3.
Oke, ini cabangnya di nomor 3, yang ini di nomor 2, tapi sama-sama C6H14, rantai induknya juga sama. Maka ini disebut sebagai isomer posisi. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Sekarang aku mau kasih contoh untuk alkena. Kalau misalkan gini ya teman-teman, ini ada 5, rangkapnya di nomor 1, ya kan? Aku nggak tulis hanya ya, biar cepat aja. Maka ini namanya adalah 1 pentena. Oke, kalau misalkan rangkap 2-nya ini aku pindah ke sini, jadi gini kan? Namanya adalah 2 pentena. Oke, rantai induknya sama, posisi rangkapnya aja yang berbeda. Oke, itu juga termasuk isomer posisi. Sampai di sini cukup jelas ya. Berikutnya teman-teman adalah isomer ruang. Oke, isomer ruang ini disebabkan karena adanya perbedaan konfigurasi molekul. Kalian ingat aja, isomer ruang itu karena perbedaan konfigurasi molekul. Isomer ruang itu teman-teman ada 2, yaitu isomer geometri dan juga isomer optis. Oke, tapi untuk di video ini terkait hidrokarbon, kita tidak bahas ini dulu ya. Ini kita tidak bahas dulu. Yang kita bahas adalah isomer geometri. Oke, nah by the way teman-teman, isomer geometri ini cuma ada pada alkena saja. Jadi alkana dan juga alkuna itu tidak ada isomer geometrinya. Jadi hanya pada alkena. Oke, jadi syarat isomer geometri ini gini teman-teman. Atom C-nya berikatan rangkap 2. Masing-masing atom C mengikat minimal 1 atom yang sama. Atom atau senyawa yang sama. Jadi sekali lagi isomer geometri syaratnya adalah atom C-nya berikatan rangkap 2, masing-masing atom C-nya mengikat minimal 1 atom atau senyawa yang sama. Jadi aku kasih contoh, contohnya gini ya. Ini C, oke. Misalnya C ini mengikat H dan Cl, oke. Maka C yang ini H dan Cl juga. Oke, maka dia punya isomer geometri. Kenapa? Karena C-nya berikatan rangkap, ya kan? Lalu atom C ini mengikat 2 atom yang sama. Ada H di sini juga H, di sini Cl, di sini Cl. Sampai di sini cukup jelas ya. Mungkin jadi pertanyaan, apakah dua-duanya harus sama? Enggak, minimal 1 aja yang sama. Jadi contohnya gini ya teman-teman. Misalnya ada C, di sini H, di sini H. Yang di sini Cl, yang di sini misalnya adalah CH3. Oke. Ini apakah punya isomer geometri? Ya, dia punya isomer geometri. Karena apa? Karena dia berikatan rangkap, lalu di sini H sama H-nya sama. Oke? Cukup jelas? Teman-teman, isomer geometri sendiri itu ada 2, yaitu ada cis dan juga trans. Oke? Jadi, cis itu misalkan gugus yang sejenis itu pada posisi yang sama. Jadi contohnya ini ya teman-teman ya. Ini H-nya di atas, ini H-nya di atas. Oke ya. Atau ini Cl-nya di bawah, ini Cl-nya di bawah. Ini adalah cis. Oke. Yang kedua adalah trans. Kalau trans, ini aku tukar dulu teman-teman. CH3, ini H. Jadi gugus yang sama itu posisinya berseberangan. Jadi contohnya ini ya, H di sini, H-nya di atas. Lalu untuk yang di C1-nya hanya di bawah. Dia berseberangan seperti ini. Oke, maka ini namanya adalah trans. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan cis posisinya sama, kalau trans posisinya berseberangan. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau kasih kalian informasi. Jadi isomer-isomer ini, baik itu alkana, alkena, dan juga alkuna, itu mulai ada minimal C-nya itu 4. Jadi mulai dari butana, butena, dan juga butuna. Jadi kalau misalkan propana, isomernya berapa? Pasti jawabannya 0. Karena propana tidak punya isomer. Oke ya, yang punya isomer itu mulai C-nya 4, butana, butena, dan juga butuna. Oke, kalau soal ini teman-teman, isomer C6H14, kita diminta untuk menentukan isomer C6H14. Pasti dia punya isomer ya, karena C-nya 6, ya kan, minimal kan 4. Gimana caranya kok? Yang pertama kita gambar rantai yang umum dulu aja ya, yang lurus-lurus aja.
Jadi C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Ini kita kasih H ya. Ini tergantung sekolah kalian ya, nyuruh pakai H atau enggak. Kalau enggak suruh pakai H ya enggak usah digambar, enggak apa-apa. Kalau disuruh ya kalian tambahkan H-nya. Oke, ini namanya apa? Kalau 6 heksana. Oke. Kalau sudah kayak gini gimana isomernya? Sekarang rantai utamanya kan 6 sudah mentok kayak gini aja. Sekarang kita coba rantai utamanya yang 5. Oke ya. Jadi kan gini. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi, ya kan? Karena apa? Karena C-nya harus 6. Ditaruh di mana? Teman-teman, kalian nggak akan bisa taruh cabang di sebelah ujung. Kenapa? Karena sebelah ujung nanti ujung-ujungnya dia jadi 6 juga, sama kayak yang atas, ya. Berarti cabangnya kita taruh aja di sini dulu ya, teman-teman ya. Ini ya. Dia akan jadi apa nih, teman-teman? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lengkapi H-nya biar kalian tidak bingung. CH3, CH3, CH2, CH2, CH, CH3. Ini adalah 2 metil. Kalau 5 ini adalah pentana. Oke, cukup jelas ya. Oke, berikutnya dengan rantai utama yang sama atau rantai induk yang sama, kita coba ganti cabangnya. Oke, berarti ini kan C, 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 C. Kalau cabangnya awalnya di nomor 2, sekarang kita ganti di nomor 3. Ini ya. CH3, CH2, CH, CH2, CH3. Namanya apa teman-teman? Oke, ini ya rantai induknya. 3 metil pentana. Berikutnya, pakai rantai induk 5 masih bisa. Mungkin ada yang bilang, oh sudah 2, terus 3, terus 4. Bisa nggak kalau misalkan cabangnya ditaruh di nomor 4? Misalnya kayak gini nih. Namanya ini apa teman-teman? Namanya ini adalah tetap 2 metil pentana. Loh, kok bisa? Ini kan posisinya beda. Nah, ingat teman-teman, nomor itu selalu dari yang cabangnya paling deket, ya kan? Berarti nomornya ya dari sini kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bentuk kayak gini namanya juga 2 metil pentana. Jadi ini sama aja dengan yang nomor 2. Oke, jadi ini nggak bisa ya teman-teman ya. Kita hapus ya. Berikutnya rantai utamanya 4. Oke, berarti kan gini ya. C, 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 C. Oke, karena C6 maka harus ada 6C kurang 2. Ditaruh mana? Kita nggak bisa taruh di ujung ya, pasti ya. Coba kalau ditaruh di sini, bisa nggak? Kalau ditaruh di sini, teman-teman, lihat rantai utamanya bakalan ini 5, ya kan? Ujung-ujungnya dia apa? 1, 2, 3 metil pentana, sama kayak yang nomor 3. Oke, jadi nggak bisa ya bentuk kayak gini ya. Kita hapus dulu aja. C, 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 C. Gimana terus? Coba ya, C-nya kita taruh di sini aja. Ya kan? Kalau kayak gini bisa nggak rantai utamanya 4? Bisa, ya kan? Kita lengkapi CH3, CH, CH, CH3, CH3, CH3. Ini rantai utamanya. Oke, maka cabangnya dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 2,3 dimetil, ini apa? Butana. Oke, 2,3 dimetil butana. Sekarang berikutnya ada lagi nggak kalau rantai induknya 4, teman-teman? Kalau CH3-nya di nomor yang ini nomor 3, ini di nomor 2 sama aja, ya kan? Jadi sama aja. Sekarang kita bisa buat kayak gini, teman-teman. Ini C, 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 C. Oke. Ini kan sisa 2, ya kan? Kita sama-sama taruh di nomor 2 aja. Ya kan? Boleh kan kalau kayak gini? Jadi ini CH3, CH2, CH3, CH3, CH3. Ini rantai utamanya. Oke. 1, 2, 3, 4. Maka namanya adalah 2,2 dimetil butana. Berikutnya ada lagi mungkin ide, apakah masih bisa? Kalau misalkan cabangnya nomor 3 semua kok, ya apa? Nggak akan bisa, teman-teman. Karena kalau cabangnya kalian taruh di sini, ya kan? Ini namanya juga akan sama, 2,2 dimetil butana. Ya kan? Karena penomborannya dari kanan, 1, 2, 3, 4. Kenapa kok dari kanan? Karena yang paling dekat sama cabang. Oke?
Kalau misalkan yang 4 sudah semua, sekarang yang rantai induknya 3. Oke, untuk yang rantai induknya 3 teman-teman nggak usah dicari karena itu tidak dimungkinkan. Oke, seperti yang tadi aku sudah bilang bahwa kalau mau cari isomer itu minimal C-nya adalah 4 atau rantai induknya yang 4. Oke, kalau 3 itu pasti tidak dimungkinkan. Oke, sehingga isomer C6H14 adalah heksana, 2-metilpentana, 3-metilpentana, 2,3 dimetilbutana, 2,2 dimetilbutana. Berarti dia punya 5 isomer. Oke, contoh soal berikutnya ya teman-teman ya. Tentukan isomer struktur dari C5H10. Oke. Jadi yang ditanyakan isomer struktur saja. Oke. C5H10 ini kan gini ya. CnH2n. Maka dia adalah alkena. Oke. Kalau gitu teman-teman, kita coba dulu gambar yang lurus-lurus aja ya. C5H10 berarti kan gini. C. Ingat ada yang rangkap 2 karena alkena. Oke, maka kita taruh di sini. Jadi ini CH3, CH2, CH2, CH2. Oke, lihat hanya ada 3, 5, 7, 10. Oke ya. Namanya ini apa teman-teman? Penomoran dari yang dekat rangkap. Gini ya. Maka 1 pentena. Sekarang kita yang pakai rantai induk 5 tetap ya teman-teman ya. Maka kita bisa ubah ikatan rangkap posisinya, ya kan, posisi ikatan rangkapnya. Oke. Jadi sama aja gini. Tapi kita ubah posisinya di sini. Oke kan? Ini jadi 1 2 3 4 5. Kalau hanya mau dilengkapi juga boleh. CH3. Oke. Ini namanya adalah 2 pentena. Oke, sekarang kalau misalkan rantai utamanya 5 masih bisa nggak teman-teman? Ikatan rangkapnya dipindah ke sini lagi kok. Nah, kalau misalkan ikatan rangkapnya teman-teman kita pindah ke sini, namanya dia tetap 2 pentena karena nomornya sekarang dari kanan kan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi sudah ya, mentok ya. Untuk yang rantai utama 5 cuma 1 pentena sama 2 pentena. Sekarang kita coba kalau rantai utamanya 4. Oke. Begini ya. 3, 4. Ingat, di rantai utama harus ada ikatan rangkapnya, ya, atau ikatan rangkap harus di rantai utama, nggak boleh cabang. Jadi ini ya, aku kasih di sini. Kurang 1C. Ditaruh di mana? Nggak boleh ditaruh ujung ya. Kalau ditaruh ujung-ujungnya kan sama kayak yang nomor 1 dan nomor 2. Oke. Kita taruh di sini ya, C-nya ya. Oke. Jadi CH3, CH2, CH3 dan CH2. Nomornya 1, 2, 3, 4. Oke, jadi 2 metil 1. Apa ini? Karena 4 maka namanya bukan pentena lagi tapi butena. Berikutnya yang 4 juga kita masih bisa dengan pindah cabangnya teman-teman. Oke, cabangnya dipindah di nomor 3. Oke, mungkin ada yang tanya, loh kok tadi kok nggak bisa, yang ini kok bisa? Nah, karena di alkena itu kan penomorannya itu dari yang dekat rangkap, bukan yang dekat cabang. Oke, kalau dari dekat cabang maka nomornya kan akan pindah ke kanan. Tapi karena dia dekat rangkap, nomornya tetap ini, satunya ada di sini, ya kan? Maka kalau kita kasih cabang di sini, rangkapnya di sini, maka nomornya tetap dari sini teman-teman, dari kiri, ya kan? 2, 3, 4. Oke, kita lengkapi. CH3, ini CH, ini CH2. Oke, akan jadi 3 metil 1 butena. Sekarang teman-teman, untuk yang rantai utamanya 4 masih bisa nggak? Bisa atau enggak? Bisa. Gimana caranya? Ikatan rangkapnya yang dipindah, ya kan? Ikatan rangkapnya yang dipindah. Oke, akan jadi gini kan? Tuh, 2, 3, 4, ikatan rangkapnya dipindah sini. Oke. Terus CH3-nya taruh mana? Taruh sini aja, ya kan? Maka jadi CH3, CH, CH3. Nih. Nomornya dari kanan atau dari kiri sama aja ya, karena kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkapnya di nomor 2. Oke. 1, 2, 3, 4 jadi 2 metil
butena. Oke, berikutnya apakah ada lagi nih teman-teman? Oh, ada kok. Cabangnya ini CH3 ini dipindah ke yang nomor 3. Ya kan? Sama kayak nomor 3 dan 4 ini. Dari nomor 2 dipindah ke nomor 3. Oke, kita coba ya teman-teman ya. C, rangkapnya di sini. C. Oke. Nah, rantai utamanya kan yang ini. Benar ya? Penomorannya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Oh, karena rangkapnya tengah-tengah berarti sama aja atau dari kiri sama dari kanan. Nah, hati-hati teman-teman. Karena rangkapnya ini di tengah-tengah, jadi kan ini bisa 1, 2, 3, 4 ataupun 1, 2, 3, 4. Kalau dia simetris kanan dan kiri, maka dipilih yang apa? Yang paling dekat sama cabang, ya kan? Berarti harusnya dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi bentuk ini sama aja dengan yang nomor 5, 2 metil 2 butena. Oke, masih ingat kan di tata nama alkena, kalau misalkan ikatan rangkapnya dari kiri atau kanan itu sama urutannya, maka nomor yang paling kecil yang dekat sama cabang. Jadi bentuk ini sama aja dengan nomor 5 teman-teman, 2 metil 2 butena. Nah, kalau gitu untuk yang rantai induknya 4 apakah masih ada? Sudah nggak ada lagi, sudah ya, cuman ini aja. Oke, berikutnya yang rantai induknya 3. Oke, untuk rantai induk 3 sangat tidak dimungkinkan, gitu ya teman-teman ya. Jadi isomer dari C5H10 ya cuma 5 ini aja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya teman-teman tadi kita sudah bahas alkana, alkena, sekarang kita alkuna, ya kan? Kenapa kok tempatnya kecil banget? Karena kalau alkuna biasanya isomernya nggak banyak, oke ya. C5H8 teman-teman, ini kelihatan adalah alkuna, ya kan? Karena ini CnH2n-2 ya. Ini adalah alkuna. Ini sudah dikasih tahu juga pentuna. Oke, kalau gitu kita gambar yang normal-normal aja, ya kan? C5 berarti sini kan? Oke, ikatan rangkap 3-nya kita taruh di sini dulu. Oke, maka CH3, CH2, CH2, CH. Oke, ini namanya apa? 1 pentuna. Oke, yang kedua teman-teman, gimana kalau rangkap 3-nya dipindah ke sini? Ya kan? Bisa nggak? Bisa, ya kan? C. Ini ya. CH3, CH2, CH3. Oke, ini namanya jadi 2 pentuna. Bisa nggak kalau ikatan rangkap 3-nya dipindah ke kanan lagi? Oke, kalau dipindah ke kanan lagi, ini kan jadi gini ya. Maka penomorannya bukan dari kiri lagi, tapi dari kanan, ya kan? Karena dekat dengan rangkap 2, 3, 4, 5. Jadi ujung-ujungnya sama kayak yang nomor 2, ya kan? 2 pentuna. Kalau sudah kayak gini, sudah mentok ya teman-teman ya. Kita coba yang rantai utamanya 4 sekarang. Kalau rantai utamanya 4, oke, berarti kan kita gambar dulu C. Rangkap 3-nya kita taruh di sini dulu. Oke, sisa 1C, ya kan? Sisa 1C. 1C letaknya ditaruh mana? Boleh nggak aku ditaruh di sini? Boleh nggak teman-teman? Nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Kan biasanya boleh. Lihat, C ini tangannya sudah ada 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 tangannya yang kepake, ya kan? Dia cuma punya 4 tangan kan kalau C. Nggak bisa dia punya 5 tangan, ya kan? Jadi dia nggak bisa naruh cabang di sini. Bisanya taruh cabang di mana? Satu-satunya cuma di sini. Yang di ujung-ujung kan nggak bisa ya. Kalau di ujung-ujung bisa kan sama aja kayak nomor 1 sama 2. Oke ya. Jadi CH3, CH3, CH, CH. Oke, ini akan namanya adalah, kita kasih nomor dulu deh. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Namanya adalah 3 metil 1 butuna. Kosan coba ini ikatan rangkapnya pindah di nomor 2. Bisa nggak ya? Jadi gini ya, kita coba ya. C. Oke, sisa 1C. Ditaruh di mana teman-teman 1C-nya? Oke, kalau di sini kan sudah nggak mungkin. Tangannya kan sudah 4. 1, 2, 3, 4. 5 kan nggak mungkin ya, karena sudah 4 terpakai. Tangannya C maksimal 4. Oke, ya udah di sini aja.
Kalau di sini teman-teman tangannya juga sudah 4 nih, 1, 2, 3, 4, nggak mungkin juga. Oke, di ujung juga nggak mungkin, ya kan? Kalau di ujung nanti ujung-ujungnya jadi pentuna juga, ya kan? Sehingga untuk model ini sudah pasti nggak mungkin. Oke, sehingga teman-teman untuk yang rantai induknya 4 ya udah cukup ini aja, yang lainnya tidak memungkinkan. Oke, lanjut ke rantai induk 3. Rantai induk 3 seperti aku bilang tadi tidak memungkinkan. Oke, jadi isomer struktur untuk pentuna cuma ada 3, 1 pentuna, 2 pentuna, dan 3 metil, 1 butuna.